Liverpool dilaporkan telah melayangkan tawaran untuk Jonathan David, penyerang bintang Lille, menjelang penutupan bursa transfer Januari ini. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh klub asal Prancis itu, meskipun David memiliki peluang untuk pergi secara gratis pada akhir musim. Jonathan David, penyerang muda berbakat asal Kanada, kini menjadi buruan banyak klub elit Eropa berkat penampilan cemerlangnya bersama Lille. Pemain berusia 23 tahun ini telah mengukir 103 gol dalam 215 penampilan untuk tim Prancis tersebut. Menurut kabar dari Teamtalk, Liverpool menawarkan dana sebesar 10 juta pound untuk mendapatkan David, namun Lille menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, Newcastle United juga dilaporkan menunjukkan ketertarikan terhadap David, meskipun tawaran itu bukan berasal dari mereka. Karir Cesar Casadei di Chelsea tampaknya akan segera berakhir. The Blues telah mencapai kesepakatan untuk melepaskan sang gelandang ke Torino. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea telah memutuskan untuk menjual Casadei. Klub Serie A, Torino, akan menjadi tempat baru bagi perjalanan karir sang gelandang. Chelsea dilaporkan telah menerima tawaran dari Torino untuk pembelian permanen Casadei. Il Toro dilaporkan akan membayar sekitar 15 juta euro untuk mendapatkan sang gelandang. Selain itu, terdapat klausul bagi hasil penjualan Casadei di masa mendatang, di mana Chelsea akan menerima 25% dari hasil penjualan sang gelandang tersebut. Fenerbahce secara resmi mengamankan jasa bek tangguh, Milan Skriniar, dari Paris Saint-Germain, PSG, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain berusia 29 tahun asal Slovakia ini akan memperkuat pertahanan klub Turki di bawah bimbingan Jose Mourinho. Kedatangan Skriniar merupakan langkah signifikan bagi Fenerbahce yang sedang membangun tim yang kokoh untuk bersaing di liga domestik dan kompetisi Eropa. Dengan pengalaman di Serie A bersama Inter Milan dan di Liga 1 bersama PSG, Skriniar diharapkan dapat memberikan kekuatan dan kepemimpinan yang dibutuhkan di lini belakang. Ada kabar menarik yang beredar dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan sedang mengincar Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon. Menurut Abola, ada satu pemain yang akan mengikuti jejak Amorim ke MU, yaitu Giovanni Quenda. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Manchester United telah berkomitmen untuk merekrut Quenda dari Sporting Lisbon. Pemuda ini memiliki klausul rilis yang cukup tinggi, di mana MU harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro untuk mengamankan jasanya. Dikabarkan, MU tidak keberatan dengan harga tersebut dan mereka berencana untuk menyelesaikan transfernya pada musim panas mendatang. Liverpool telah menolak tawaran menggiurkan dari Al Nassr untuk Darwin Núñez, yang membuat penyerang asal Uruguay itu merasa kecewa. Dalam beberapa waktu terakhir, Núñez tidak lagi menjadi pilihan utama di lini depan Liverpool. Pemain berusia 25 tahun ini lebih sering duduk di bangku cadangan dan diturunkan di berbagai kesempatan. Menurut laporan dari The Sun, Al Nassr menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Núñez dan bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Namun, Liverpool dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk melepaskan Núñez pada jendela transfer musim dingin ini. Manchester City dan Real Madrid akan saling berhadapan dalam babak playoff 16 besar Liga Champions. Pertarungan ini terjadi setelah kedua tim tidak berhasil menyelesaikan fase grup dengan baik, sehingga terpaksa berjuang di babak ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menggambarkan duel melawan Real Madrid di playoff ini seperti sebuah derby yang penuh ketegangan. Bayern atau Real Madrid, bertanding melawan mereka selalu menjadi tantangan yang berat. Saya berharap kami bisa memasuki laga itu dengan semangat yang tinggi, ungkap Guardiola, seperti yang dilansir dari akun media sosial Manchester City. Kabar terbaru beredar mengenai pencarian penyerang anyar oleh Arsenal. Kini, The Gunners tengah melirik kesempatan untuk merekrut Evan Ferguson. Menurut laporan dari TI Paper, Arsenal telah menetapkan Ferguson sebagai target transfer yang menarik. Dikabarkan, ketertarikan Arsenal terhadap Ferguson sudah ada sejak lama. Penyerang muda ini mulai menunjukkan tajinya di Premier League pada musim 2023-2024 lalu. Meskipun usianya masih belia, ia telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mencetak gol untuk The Eagles. Real Madrid dilaporkan tengah bersiap untuk menggelontorkan dana yang cukup besar demi memperkokoh pertahanan mereka. Menurut laporan dari jurnalis Juanma Rodriguez yang dikutip oleh Defensa Central, klub asal Spanyol ini rela menginvestasikan hingga 1,5 triliun rupiah untuk merekrut bek RB Leipzig, Castello Luqueba. Castello Luqueba kini menjadi salah satu nama yang menarik perhatian klub.
Bek tengah muda dari RB Leipzig ini dianggap memiliki performa yang sangat menjanjikan dan diyakini dapat memperkuat barisan belakang Los Blancos di masa depan. Ada kabar terbaru yang mengguncang dunia sepak bola, khususnya bagi Tyrell Malacia. Bek kiri Manchester United ini dilaporkan menarik perhatian Benfica. Menurut informasi dari Record, Malacia baru saja menerima tawaran baru. Klub asal Portugal, Benfica, dikabarkan sangat tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Benfica saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Manchester United untuk memproses transfer Malacia. Rencana mereka adalah meminjam sang bek hingga akhir musim ini. Namun, belum ada informasi apakah ada opsi untuk membeli Malacia secara permanen setelah masa pinjaman berakhir. Dua bintang Juventus, Dusan Vlahovic dan Douglas Luiz, dilaporkan berencana untuk angkat kaki dari klub setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah arahan Thiago Motta. Menurut informasi yang disampaikan oleh La Repubblica dan dirangkum oleh Il Bianconero, kedua pemain tersebut merasa tidak puas dengan keadaan mereka di Allianz Stadium dan berkeinginan untuk menemukan klub baru. Saat ini, Motta berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan kemampuannya. Klub, pemain, dan para pendukung menantikan strategi serta pendekatan apa yang akan diterapkan untuk mengembalikan performa Juventus di sisa musim ini. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, angkat bicara mengenai desas-desus ketertarikan setan merah terhadap Mathys Tel. Ia berpendapat bahwa klub harus mempertimbangkan langkah ini dengan seksama sebelum memutuskan untuk merekrut sang pemain. Ferdinand percaya bahwa Tel memiliki bakat luar biasa yang bisa menjadikannya salah satu penyerang terbaik di dunia. Inilah alasan mengapa ia bisa menjadi aset berharga bagi Manchester United. Saya telah beberapa kali menyaksikan aksinya secara langsung di Bayern Munchen saat mereka berlaga di Liga Champions. Dia memiliki kemampuan mencetak gol yang mumpuni dan penyelesaian akhir yang sangat baik. Dia adalah penyerang yang mampu menjalankan berbagai peran dengan kecepatan dan keterampilan yang mengesankan, tambah Ferdinand. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, angkat bicara mengenai rumor seputar masa depan Alejandro Garnacho. Ia menegaskan bahwa winger muda tersebut tidak akan dilepas karena penampilannya yang sangat mengesankan. Amorim menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Garnacho dan tidak berniat untuk menjualnya. Ale Garnacho menunjukkan perubahan signifikan setelah saya tidak memainkannya melawan Man City, ungkap Amorim dalam konferensi pers terbaru. Menurut Amorim, performa Garnacho belakangan ini semakin meningkat. Ia kini lebih memahami apa yang diinginkannya, dan hal itu berpengaruh positif terhadap penampilannya di lapangan. Situasi di dalam tim AC Milan sedang dalam kondisi yang kurang harmonis. Beberapa pemain penting, termasuk Christian Pulisic dan Theo Hernandez, dilaporkan merasa tidak nyaman dengan metode pelatih baru mereka, Sergio Conceição. Ketegangan ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu alasan utama Morata memilih untuk meninggalkan San Siro. Media-media Italia, seperti Repubblica dan Tuttosport, mengungkapkan bahwa banyak pemain tidak menyukai pendekatan disiplin yang diterapkan oleh Sergio Conceição, pelatih asal Portugal ini dianggap terlalu keras dalam sesi latihan dan pengarahan taktik, sehingga menciptakan suasana yang tegang di ruang ganti. Menurut laporan, pelatih tersebut seringkali memberikan tekanan yang berlebihan dalam latihan dan sesi briefing teknis. Dalam perlombaan melawan waktu, Napoli dilaporkan tengah membidik mantan winger Newcastle United, Alan Saint-Maximin, sebagai pengganti Vichak Kvaratskhelia. Sebelumnya, mereka sempat mempertimbangkan Alejandro Garnacho dan Karim Adeyemi dari Manchester United dan Borussia Dortmund. Kini, nama Alan Saint-Maximin muncul dalam radar Il Partenope. Saat ini, Saint-Maximin sedang menjalani masa pinjaman di Super League Turki bersama Fenerbahce, yang berarti ada beberapa langkah administratif yang perlu diselesaikan sebelum jendela transfer Januari ditutup pada hari Senin mendatang. Barcelona dilaporkan akan menerima suntikan dana baru jika Manchester City memutuskan untuk merekrut Nico Gonzalez dari FC Porto dalam jendela transfer musim dingin ini. Menurut Fabrizio Romano, City telah mengajukan tawaran resmi untuk membawa gelandang FC Porto, Nico Gonzalez. Pemain yang pernah berkarier di La Masia ini memiliki klausul rilis senilai 60 juta euro, dan Barcelona berhak atas 40% dari hasil penjualannya, yang berarti mereka akan mendapatkan 24 juta euro jika klausul tersebut diaktifkan. Masih belum jelas apakah Man City akan melakukan negosiasi atau langsung membayar klausul tersebut, namun yang pasti, ini akan menjadi angin segar bagi keuangan Barcelona.
Menjelang penutupan jendela transfer Januari 2025, Aston Villa dilaporkan sedang mengamati kemungkinan untuk merekrut penyerang Manchester United, Marcus Rashford, yang saat ini tidak menjadi bagian dari rencana utama tim. Menurut laporan dari BBC, Aston Villa merupakan salah satu klub yang menunjukkan minat untuk memanfaatkan bakat Rashford, meskipun belum ada kepastian mengenai adanya pembicaraan resmi antara kedua klub atau kesediaan Rashford untuk bergabung. Aston Villa sendiri dapat menawarkan peluang bermain di Liga Champions, setelah berhasil mengamankan posisi 8 besar di Liga, yang memungkinkan mereka tampil di fase knockout mulai bulan Maret mendatang. Real Madrid bertandang ke markas Espanyol dalam pekan ke-22 La Liga 2024-2025 di Stadion RCD pada Minggu, 2 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Sayangnya, mereka harus menelan pil pahit dengan kekalahan 0-1 dari tuan rumah. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Carlos Romero pada menit ke-85. Dengan hasil ini, Real Madrid tetap bertengger di puncak klasemen dengan 49 poin, sementara Espanyol kini berada di posisi ke-17 dengan 23 poin. Di ajang Premier League, Bournemouth berhadapan dengan Liverpool di Vitality Stadium pada pekan ke-24, Sabtu, 1 Februari 2025. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Liverpool. Gol pertama Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah melalui penalti pada menit ke-30, diikuti oleh gol kedua yang juga diciptakan oleh Salah pada menit ke-75. Dengan kemenangan ini, Liverpool mengumpulkan 56 poin dan tetap nyaman di puncak klasemen, sementara Bournemouth harus menelan kekalahan ke-6 mereka musim ini. Bayern Munich meraih kemenangan dramatis di kandang sendiri dengan skor 4-3 atas Holstein Kiel. Pertandingan Bayern Munich versus Holstein Kiel berlangsung di Allianz Arena pada pekan ke-20 Bundesliga 2024-2025, Sabtu, 1 Februari 2025, di mana tuan rumah langsung menekan sejak menit awal. Gol-gol di Rotten dicetak oleh Jamal Musiala, 2 gol dari Harry Kane, dan 1 gol dari Suri Gnabry. Sementara itu, tim tamu mencetak gol melalui Finn Porat dan 2 gol dari Skripski. Kemenangan ini membuat Bayern kokoh di puncak klasemen dengan 51 poin, unggul 9 angka dari Bayer Leverkusen yang berada di posisi kedua. Di sisi lain, Kiel masih terjebak di zona degradasi di urutan ke-17 dengan 12 poin. Nottingham Forest tampil menggila dengan membantai Brighton and Hove Albion 7 gol tanpa balas di pekan ke-24 Liga Inggris musim ini. Chris Wood mencetak hat-trick. Sementara Morgan Gibbs-White, Neco Williams, dan Jota Silva juga turut menyumbang gol, ditambah 1 gol bunuh diri dari Louis Dunk. Tambahan 3 poin ini tidak mengubah posisi Forest di urutan ketiga klasemen sementara, namun koleksi 47 poin mereka kini setara dengan Arsenal yang berada di peringkat kedua.